Dasar warga aneh. Enak aja minta jatah sembako. Toh saya yang ribet ngurusin sendiri. Ya hasilnya buat saya lah, enak aja mau minta hasilnya. Eh, ibu-ibu, denger gak? Katanya di kampung sebelah udah turun bantuan sembako tahu. Iya, saya juga dengar. Sepupu saya di sana cerita. Tiap keluarga dapat 1 karung. Lumayan banget tuh. Kalau bener sih, semoga kampung kita juga kebagian ya ibu-ibu. Soalnya lumayan, mumpung harga bahan pokok sekarang lagi naik. Benar. Di rumah sih masih ada stok. Tapi kalau ada tambahan kan enak. Tinggal disimpan buat persediaan. Namanya juga rezeki. Siapa sih yang nolak sembako gratis? Lagi pula kalau udah jalan di kampung sebelah, biasanya nggak lama nyampe ke sini. Tinggal nunggu kabar dari Pak RT aja. Wah, iya, semoga cepet diumumin. Kalau dapat bisa agak ringan belanja bulanan saya. Ya, kita semua sih. Sisanya bisa dipakai buat kebutuhan lain kan? Betul, apalagi anak-anak kan jajan tiap hari. Lumayan lah, bisa ngirit sedikit. Hehe, yang penting kita sabar nunggu. Kalau rezekinya ada, pasti nyampe ke sini. Keesokan hari, ibu dan para warga berbondong-bondong untuk pergi ke balai desa karena mendengar kabar karena akan ada pendataan untuk bantuan sembako dari pemerintah. Baik ibu-ibu, hari ini saya mulai pendataan penerima bantuan sembako dari pemerintah. Boleh maju ke depan dan siapkan KTP dan KK-nya, Bu. Alhamdulillah ya Pak RT. Kalau benar turun sembako lumayan banget nih buat nambah-nambah persediaan di rumah. Hitung-hitung irit lah. Iya Bu Yuli, monggo Bu, sudah saya catat data Ibu. Nanti tinggal ditunggu kabar pembagiannya ya. Pak Rete, saya dengar di kampung sebelah tiap keluarga dapat paket besar ya? Ada beras, minyak, sama gula. Apa di sini juga sama begitu? Haha, tiap kampung emang bisa beda Bu Ari. Tapi insya Allah kita juga kebagian. Yang penting datanya masuk aja dulu. Wah, syukurlah kalau gitu Pak RT. Anak-anak di rumah seneng banget kalau ada mie instan sama minyak. Jadi bisa hemat belanja juga. Haha. Baik, Bu Cindy juga sudah saya data. Ditunggu saja kabarnya ya Bu. Iya Pak RT, terima kasih. Hahaha. Akhirnya bantuan sembako udah nyampe juga. Karung-karung penuh begini, semua jadi milik gua. Warga, biarin aja mereka nunggu. Ngapain gua repot-repot bagiin? Semua ini kan gua yang nerima. Jadi ya udah, ini semua punya gua. Nanti tinggal bilang aja kalau bantuannya belum cair. Sembako sebanyak ini mending gua apain ya? Gua jual aja kali lah ya. Pasti lumayan ini harganya. Bisa kayak mendadak juga ini mah. Ya udah, mungkin gua simpen juga beberapa di gudang buat stok bulanan gua. Akhirnya Pak Rete menjual sebagian bantuan sembakonya kepada pedagang dan beberapa pengepul. Karena hal itu, Pak Rete mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Pak Rete juga menyisakan beberapa kantong beras di gudangnya untuk stok dirinya ataupun nanti akan ia jual juga. Pagi Bu Yuli, lagi belanja juga ya? Gimana kabarnya bantuan sembako itu? Ada kabar baru nggak Bu? Aduh, Bu Ari, gak ada sih Bu. Gimana ya Bu, sampai sekarang masih gak jelas gitu sih. Belum ada kabar juga. Kita disuruh tunggu-tunggu terus. Ih, bikin jengkel ya. Katanya bantuan sembako bakal cepet turunnya. Kalau bener, mestinya kita juga udah dapet dong. Loh, saya dengar-dengar sih katanya truk sembako udah sampai ke rumah Pak RT. Masa belum juga dibagiin sama Pak RT, Bu? Nah, itu dia Bu. Aku juga dengar begitu. Jadi mikir, apa jangan-jangan ditahan lagi. Jangan-jangan Pak RT ada niat licik Bu. Ditahan? Maksudmu? Buat dia sendiri? Entahlah Bu. Tapi kalau emang benar, tega benar Pak RT ya Bu Ari. Kita nungguin dengan harapan malah dimainin kayak gini.
Padahal saya udah mau irit bulanan, Bu. Astagfirullah, kalau sampai gitu sih kasihan warga. Udah susah malah dizolimin. Tapi kita nggak boleh suzon dulu ya, Bu. Siapa tahu memang benar belum datang sembakonya. Iya benar, Bu. Semoga aja memang belum turun sembakonya. Oh, iya Bu, benar-benar. Jadi berapa semuanya, Pak? Belanjaan saya mau buru-buru masak nih, pulang suami saya nungguin. Yaudah Pak, ini uangnya. Saya duluan ya Bapak Ibu. Terima kasih, permisi. Iya Bu, hati-hati di jalan. Bu Ari. Iya Bu Yuli, ada apa? Ya Bu, protes ke rumah Pak Rete. Masa sampai seminggu bantuan sembakonya belum turun-turun? Kita kesana aja tanyain ke Pak RT, kenapa para warga belum dapat kayak gini. Pak RT, maaf, kami mau nanya. Katanya bantuan sembako udah turun, tapi kok belum sampai sekarang gak ada kabarnya nih. Betul Pak, di desa sebelah sudah dibagiin. Masa kita nggak kebagian? Waduh ibu-ibu, jangan salah paham dulu. Sembako memang belum datang kok. Kalau sudah sampai masa iya saya simpen sendiri? Saya kan juga pengen semua warga kebagian. Yang sabar ya ibu-ibu. Kalau sudah sampai nanti pasti saya kabarin. Tapi ini udah seminggu Pak. Masa iya belum datang? Udah seminggu loh ini Pak RT. Iya ibu-ibu, mungkin masih terkendala dalam perjalanan. Saya juga gak bisa bantu apa-apa kalau memang lama di perjalanan. Ya sudah deh Pak, kami cuma takut ada yang gak beres aja. Soalnya warga udah banyak yang nanya, kok sembakonya gak datang-datang ya? Kira-kira kenapa tuh? Iya Pak, kami percaya sama Bapak lah. Semoga segera datang ya Pak. Soalnya warga udah susah banget. Ya ibu-ibu, jika sudah datang nanti saya bakal kabarin kok. Tenang aja ya ibu-ibu. Iya Pak RT, kalau begitu kami izin pamit dulu. Mari Pak RT. Hahaha, dasar warga aneh. Enak aja minta jatah sembako. Toh saya yang ribet ngurusin sendiri. Ya hasilnya buat saya lah, enak aja mau minta hasilnya. Tapi kalau sampai warga datang lagi gimana ya? Ah, urusan nanti tuh mah. Mending sekarang saya senang-senang dulu. Hahaha. Duh, masak beras sembako dulu lah. Mumpung stoknya masih banyak. Walah, pakai beras yang mana ya? Banyak banget ini beras gratisan jadi bingung. Yang ini aja deh. Hah? Apa ini? Kok berasnya banyak belatungnya gini? Ah, tidak.